Halo, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Apa kabar? Sehat kan? Hari ini kita melanjutkan mengenai penerapan AHP pada studi kasus yang akan saya berikan, seperti janji saya kemarin. Nah, kali ini adalah penerapan penggunaan HP pada pemilihan alternatif desain produk. Saya mengambil studi kasus pada tugas akhir tingkat kalian, yaitu Gary Stefanus, yang beberapa waktu lalu sudah lulus dan tugas akhirnya menggunakan metode AHP untuk melakukan pemilihan alat. Nanti kalian bisa membaca skripsi kakak tingkat kalian tersebut dan mudah-mudahan membantu kalian dalam memahami lebih dalam penerapan AHP tersebut. Sebelumnya saya sudah menjelaskan juga beberapa teori-teori mengenai AHP pada slide sebelumnya, pada video sebelumnya, dan hari ini kita akan mencoba menerapkannya. Nah, di sini saya membuat yang namanya Excel, di mana kalian akan bisa menggunakannya dan saya akan share. Dan pada Excel ini saya membuat beberapa sheet-sheet, sehingga kalian akan menggunakan Excel tersebut. Pada sheet pertama, saya membuat yang namanya langkah-langkah penggunaan penyelesaian kasus pemilihan desain alat pada skripsi saudari Gary. Nah, langkah-langkahnya seperti yang kemarin, tapi saya lebih detailkan lagi. Yang pertama adalah saya mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan dengan membuat tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua adalah membuat struktur hierarki. Yang ketiga adalah menyusun matriks perbandingan. Keempat, membuat semua pertimbangan yang diperlukan dengan menggunakan intensitas kepentingan. Kemudian yang kelima adalah memasukkan nilai-nilai yang tadi, intensitas kepentingan, dalam bentuk matriks, kemudian melaksanakannya poin 3, 4, 5 dalam setiap tingkatan hierarki, kemudian kita melakukan yang namanya perhitungan vektor prioritas, kemudian kita melihat inkonsistensi setiap tingkatan hierarki, dan nanti kita akan melakukan rankingan. Rankingannya akan kita lihat berdasarkan nilai bobot total dari setiap tingkatan. Dan ada perhitungan geometri untuk data yang sifatnya adalah berkelompok. Kita masuk yang pertama adalah langkah yang pertama bahwa kita akan mendefinisikan masalah dan menentukan solusi. Seperti yang saya bilang tadi bahwa saya akan menjelaskan mengenai bagaimana saya memilih alat pencacah kemiri. Jadi, tugas akhir Gary ini adalah bagaimana dia memilih salah satu dari dua alternatif yang dia miliki. Alat pencacah kemiri ini akan digunakan untuk membantu proses produksi pembuatan arsik di Taman Eden 100. Jadi, salah satu bumbunya adalah kemiri, dan kemiri itu lepaskan dari bagian luarnya sehingga dapat kemirinya, kemudian dihaluskan. Tapi penghalusannya tidak boleh mengeluarkan minyak, karena minyak itu akan mengganggu rasa, mengganggu ketahanan dari arsik itu sendiri. Nah, kalian masih sudah tahu kan apa itu kemiri? Di kampus kita banyak kemiri itu. Jadi tujuan dari pembuatan HP ini adalah pemilihan alat pencacah kemiri. Langkah yang kedua adalah saya membangun hierarki. Jadi hierarki seperti ini. Kemudian di hierarki tersebut terdiri dari tujuan, kriteria, subkriteria, dan alternatif. Tujuannya adalah pemilihan alat kemiri, kemudian kriterianya dari fitur hingga kualitas. Bagaimana saya menentukan kriteria tersebut adalah dengan bereferensi menggunakan konsep kualitas pada quality function deployment. Ada fitur, performance, keandalan, kesesuaian, ketahanan, kemudahan layanan, estetika, dan kualitas. Kemudian selanjutnya, saya ingin mendetailkan masing-masing pemahaman kriteria-kriteria ini. Dari sisi fitur, saya memiliki dua subkriteria, dari performance saya memiliki dua subkriteria. Setiap kriteria saya memiliki masing-masing dua subkriteria. Dan tingkatan yang terakhir adalah alternatif, di mana saya memiliki dua alternatif desain alat pencacah kemiri.
Alternatif yang pertama adalah bahwa memiliki motor, kemudian ditutup sehingga tidak terlalu ada noise, kemudian ada alat penampung ketika setelah dicacah. Alternatif yang kedua, ada motornya, kemudian material masuk tetapi tidak ditutup, kemudian ditampung dengan alat yang lain. Namun ini kapasitasnya cukup besar dan cukup halus, lebih halus dalam menghasilkan kemiring. Nah, ini adalah langkah yang kedua. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah saya membuat yang namanya matriks perbandingan berpasangan. Matriks perbandingan berpasangan ini merujuk pada hierarki yang sudah kita buat. Jadi ada hierarki hierarki 1 itu adalah tujuan, kriteria itu hierarki 2, subkriteria itu adalah hierarki 3, dan alternatif adalah hierarki 4. Jadi kita akan mulai di hierarki 2. Dalam hierarki 2 itu merujuk pada kriteria-kriteria, jadi akan kita lihat hubungan antara kriteria 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, sampai 1 dengan 8. Sehingga kita akan mengetahui bahwa jumlah dari atau ukuran dari matriks ini adalah 8 kali 8. Nah, bagaimana dengan hierarki 3? Hierarki ketiga ini adalah merujuk pada subkriteria dari masing-masing kriteria. Jadi, misalnya fitur memiliki 2 subkriteria. Nah, karena 2 subkriteria, maka bentuk dari matriksnya adalah 2 kali 2. Begitu juga subkriteria lain yang terbentuk dari kriteria pada hierarki ketiga. Untuk hierarki 4, merujuk pada subkriteria yang alternatif yang berasal dari penjelasan masing-masing subkriteria. Jadi, untuk subkriteria memiliki penampung hasil cacahan dibandingkan pada desain alternatif 1, alternatif 2, apakah memiliki penampung hasil cacahan. Jadi, untuk masing-masing subkriteria dari alternatif-alternatifnya memiliki matriks 2 kali 2. Jadi, dalam matriks hierarki 2 itu adalah 8 kali 8, hierarki 3 2 kali 2, dan hierarki 4 adalah 2 kali 2. Langkah yang selanjutnya, langkah keempat adalah mendapatkan semua pertimbangan yang diperlukan untuk mengembangkan perangkat matriks. Jadi, pengembangan perangkat matriksnya dengan mengumpulkan data hasil kuesioner yang menunjukkan intensitas kepentingan masing-masing kriteria, subkriteria, dan alternatif. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah hasil kuesioner yang dibagikan ke pengguna dari alat pencacah kemiri ini. Jadi ini adalah responden 1, responden 2, dan ini adalah responden 3. Jadi dia memiliki 3 responden dan masing-masing responden ini adalah yang menggunakan alat pencacah kemiri pada produksi tersebut. Jadi ini adalah matriks kepentingannya. Fitur terhadap fitur itu nilainya 1 karena sama-sama satu kriteria yang sama. Begitu juga kinerja terhadap kinerja, kemudian keandalan terhadap keandalan pasti bernilai 1. Jadi kalau membandingkan kriteria yang sama atau membandingkan subkriteria yang sama, pasti nilainya adalah 1. Kita akan mencari yang namanya perbandingan dengan kriteria yang lain, jadi kriteria 1 dengan kriteria 2. Nah, inilah yang akan kita lakukan pembagian kuesioner. Jadi misalnya fitur dengan kinerja bernilai 7, itu sangat penting dibandingkan dengan yang lain. Jadi menurut hasil kuesioner, jadi fitur itu 1/7 sangat penting dibandingkan kriteria, dan kriteria itu sangat penting dibandingkan dengan fitur. Nah, ini adalah hasil dari kuesioner-kuesioner terhadap masing-masing responden. Jadi nilainya tuh nanti berbeda-beda. Misalnya saudara Henry menganggap fitur itu sedikit lebih penting dibandingkan kinerja, dan kinerja 1/3 lebih penting dibandingkan dengan fitur. Jadi berbanding terbalik. Nah, yang tadi itu disebut dengan aksioma resiprokal. Jadi kalian bisa lihat, ingat-ingat kembali pada AHP itu memiliki 4 aksioma. Nah, salah satunya adalah aksioma resiprokal, di mana matriks perbandingan berpasangan tersebut harus bersifat kebalikan. Nah, itu langkah yang keempat. Jadi langkah yang keempat adalah memasukkan data dari hasil kuesioner dengan menggunakan intensitas kepentingan. Kemudian langkah yang kelima adalah kelanjutan dari langkah 4. Jadi kita menyusun yang namanya matriks tersebut berdasarkan intensitas kepentingan.
Kemudian kita masukkan nilai-nilainya dalam bentuk matriks tadi. Dan sekarang kita akan lakukan langkah 3, 4, dan 5 pada hierarki tingkatan yang lain. 3, hierarki 4, dan ini dibuat dengan pertimbangan intensitas kepentingan tadi. Sebelum masuk pada perhitungan vektor prioritas, vektor eigen, karena data kita memiliki 3 sampel data, maka kita perlu melakukan yang namanya geometric mean. Apa itu geometric mean? Jadi geometric mean itu dilakukan ketika kita melakukan pengolahan data berdasarkan jumlah responden. Jadi kalau jumlah respondennya cuma 1, maka geometric mean ini tidak digunakan rumusnya. Jadi contohnya seperti ini, jadi kita punya 3 data, responden 1, responden 2, dan responden 3, maka masing-masing data itu kita harus lakukan yang namanya geometric mean. Geometric mean untuk hierarki 2, hierarki 3, dan hierarki 4. Jadi kita masukkan rumus yang tadi untuk perhitungan geometric mean. Langkah yang selanjutnya adalah kita menggunakan komposisi secara hierarki untuk membobotkan vektor prioritas. Jadi rumusnya adalah perhitungan VP dan vektor eigen. Nah, nilai eigenvektor ini itu adalah bobot dari setiap elemen. Jadi tujuannya adalah untuk mensintesis pilihan dan penentuan prioritas-prioritas dari elemen tadi. Nah itu, jadi kita akan melakukan perhitungan VP dan VE. Untuk melakukan yang namanya perhitungan VP dan VE, kita membaginya dalam 2 kondisi. Jadi pengolahan horizontal dan pengolahan vertikal. Pengolahan horizontal adalah melakukan perhitungan kriteria terhadap kriteria yang pertama, kemudian subkriteria terhadap subkriteria dalam kriteria tersebut, kemudian yang ketiga adalah alternatif terhadap alternatif dalam subkriteria. Nah, untuk pengolahan vertikal adalah kita akan melakukan perhitungan bobot dari hasil pengolahan horizontal. Dan di situ akan kita lihat nilai bobot mana yang lebih besar dari setiap kriteria, subkriteria, dan alternatif. Yang pertama, kita melakukan yang namanya perhitungan VE dan VP. Tadi VE itu adalah nilai eigenvektor dan ini adalah vektor prioritas. Bagaimana cara menghitung eigenvektor adalah data dari baris kriteria akar dari jumlah data tersebut. Begitu seterusnya untuk masing-masing baris untuk setiap kriteria, kemudian kita totalkan. Untuk vektor prioritas. Vektor prioritas adalah membandingkan antara eigenvektor di kriteria pertama hasil dari pairwise comparison terhadap totalnya. Jadi 1,47 dibagi dengan 15,2. Masing-masing seperti ini. Dan bobotnya harus berjumlah nilai 1 untuk semua kriteria. Nah, itu adalah perhitungan eigenvektor dan prioritas vektor. Jadi nilai dari masing-masing kriteria yang sudah dilakukan pairwise comparison, kemudian pembagian nilai untuk masing-masing kriteria disebut dengan vektor prioritas. Kemudian kita akan menghitung VA dan VB-nya. Nah, VA dan VB itu didapat dari VB adalah nilai eigen, yang artinya adalah nilai dari vektor antara terhadap nilai dari vektor prioritas. Sementara vektor antara rumusnya adalah seperti ini. Jadi, AIJ ini adalah data pada kriteria baris pertama terhadap nilai semua vektor prioritas. Jadi seperti ini. Vektor antara adalah penjumlahan antara baris pertama terhadap nilai vektor prioritas. 1 dikali nilai vektor prioritas pertama, 0,394 dikali vektor prioritas yang kedua, sampai dengan kesan kualitas dikali vektor prioritas yang terakhir. Begitu juga VA untuk kinerja.
vektor antara kinerja. Jadi nilai pada baris kinerja antara fitur pairwise comparison-nya dikali dengan vektor prioritas pertama ditambah dengan 1 antara kinerja dan kinerja dikali dengan vektor antara yang kedua. Kemudian dijumlahkan. Kemudian VB. Jadi VB adalah perbandingan antara vektor antara terhadap vektor prioritas. Sementara untuk lambda max-nya bernilai total dari nilai VB-nya. Nah, sekarang kita ingin melihat langkah selanjutnya adalah melihat inkonsistensinya dengan perhitungan konsistensi indeks dan konsistensi rasio. Tadi kita sudah memiliki lambda max dan berapa jumlahnya N, dan kita harus mencari CI dan CR-nya. CI itu sendiri rumusnya adalah lambda max dikurang N dibagi N-1. Lambda max dikali 8, karena jumlah datanya 8, dibagi 8 dikurang 1. Hasilnya 0,1151. Kemudian karena matriksnya adalah ukuran 8, size-nya matriks itu adalah 8, jadi kita nilainya adalah 1,41. Sehingga kita dengan mudah bisa menghitung CR. CR-nya adalah CI dibagi dengan RI. Hasilnya adalah 0,0817. Setelah kita melakukan perhitungan kriteria dari VE sampai dengan konsistensi rasio, untuk hierarki kedua, kita akan lanjut ke hierarki ketiga dan hierarki keempat. Nah, perhitungan inkonsistensi tadi kita lanjutkan pada hierarki. Nah, perhitungan inkonsistensi tadi kita lanjutkan pada hierarki ketiga dan hierarki keempat. Jadi perhitungannya sama, bagaimana kita menghitung VE. VE-nya itu berapa, karena ini dia cuma data dua subkriteria, maka kita jumlahkan untuk baris pertama, kemudian kita pangkatkan berdasarkan jumlah data tersebut, itu untuk VE. Kemudian untuk VP adalah data di baris pertama terhadap total data nilai datanya. Untuk VP, kemudian vektor antaranya adalah perkalian antara hasil dari pairwise comparison terhadap nilai VP-nya. Kemudian untuk VB adalah perbandingan antara PA terhadap VP. Nah, lambdanya adalah total dari nilai VB untuk semua subkriteria. Kemudian, CI-nya adalah lambda dibagi berapa, lambda dikurang dengan jumlah datanya berapa, ada 2, kemudian dibagi N kurang 1. Hasilnya adalah 0. Nah, kenapa RI-nya adalah 0? RI-nya karena 0 karena matriksnya adalah matriks ukuran 2 kali 2, jadi RI-nya 0, sehingga kita tidak bisa menghitung CR-nya. Jadi kita menghitungnya hanya menghitung CI. Nah, hasilnya pasti CR-nya kosong, karena CR itu adalah CI dibagi RI. Nah, syaratnya adalah kurang dari 0,1. Jadi kalau kurang dari 0,1, maka data ini adalah konsisten. Jadi kita lakukan perhitungan ini untuk hierarki 3 sampai dengan hierarki keempat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan bobot untuk subkriteria dan alternatif. Jadi, hierarki kedua tidak melakukan perhitungan bobot, sedangkan hierarki ketiga dan 4 adalah melakukan perhitungan bobot untuk masing-masing subkriteria dan alternatif. Perhitungan bobotnya adalah dengan membandingkan nilai vektor prioritas terhadap vektor prioritas kriteria itu sendiri. Jadi ini adalah 0,49 terhadap 0,0966. Begitu juga untuk yang subkriteria kedua, nilai vektor prioritas untuk subkriteria yang ada dalam fitur. Jadi karena ini fitur mengandung 2 subkriteria, maka itu dibandingkan terhadap nilai kriterianya. Untuk kinerja itu ada 2 subkriteria. Jadi dibandingkan antara nilai subkriteria yang pertama terhadap
kriteria, itu adalah bobot yang pertama. Kemudian bobot yang kedua adalah kriteria kedua terhadap kriteria si kinerja. Begitu seterusnya. Nah, kita akan lihat total bobot setiap alternatif pada pengolahan horizontal. Ini adalah totalnya, total dari semua bobot pada subkriteria untuk menentukan alternatif-alternatifnya. Di alternatif 1 kita hitung dengan subkriteria di pertama sampai dengan yang terakhir. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya pengolahan vertikal, di mana di dalam pengolahan vertikal ini nanti kita akan mendapatkan prioritas kriteria yang mana, prioritas 1, 2, 3 untuk masing-masing kriteria, subkriteria, dan alternatif. Yang pertama untuk kriteria. Jadi, berapa sih nilai bobotnya? Bobot itu kan bernilai jumlahnya 1, harus 1. Nah, perhitungan ini didapat dari hasil pengolahan horizontal tadi. Jadi ini fitur 0,966. Dapat dari vektor prioritas. Jadi data bobot kriteria ini didapat dari nilai vektor prioritas setiap kriteria. Jadi ini adalah semua data ini berasal dari sheet pengolahan horizontal ini. Nah, ini data dari bobot untuk masing-masing kriteria. Di dalam kriteria ini terdapat subkriteria. Nah, kita harus lihat berapa nilai bobot untuk masing-masing subkriteria ini. Kita lihat dari nilai vektor prioritasnya. Jadi semua data ini adalah data nilai prioritas. Nilai vektor prioritas ini 0,4095 ini setara dengan berapa sih bobotnya? Nah, jadi kita lihat dari pengolahan horizontal. Jadi nilai bobot ini untuk subkriteria memiliki penampung hasil cacahan dari kriteria fitur itu bernilai 0,0396 didapat dari nilai VP untuk subkriteria 1 dibagi dengan nilai VP untuk kriteria 1 tersebut. Jadi fitur itu memiliki 2 subkriteria, jadi kita lihat ini subkriteria 1 untuk fitur. Nah, jadi nilai bobotnya adalah nilai VP-nya subkriteria 1 pada fitur dibagi dengan nilai PP-nya di kriteria itu. Itu nilai bobot. Jadi nilai bobot ini didapat dari pengolahan horizontal yang ada pada sheet sebelumnya. Jadi kalau kita punya vektor prioritas segini, berapa nilai bobotnya? Segini. Kalau kita punya vektor prioritasnya subkriterianya 0,5905, berapa nilai bobot subkriteria untuk PP-nya segini. Nah, yang ini adalah kriteria, subkriteria, kemudian ini adalah alternatif untuk membandingkan ke subkriterianya. Nah, ini sama ya, kita ambil datanya dari sini. Jadi ini 0,39 ini adalah data dari bobot subkriteria ini, kita masukkan ke sini. Kemudian data alternatif ini berasal dari ini. Kemudian kita sudah dapatkan totalnya, seperti saya jelaskan tadi, di sini di bawah sudah kita hitung berapa bobot untuk alternatif 1 dan alternatif 2. Ini ada nilai perhitungan bobotnya. Kita bisa lihat ini ya urutan prioritas untuk kriteria, urutan prioritas untuk subkriteria, dan urutan prioritas untuk alternatif. Kemudian kita juga bisa lihat urutan prioritas alternatif berdasarkan subkriteria. Jadi misalnya ini ada alternatif 1, alternatif 2, subkriteria yang mana yang urutannya. Jadi kita bisa mengetahui rankingan dari masing-masing hierarki 2, 3, dan 4. Tinggal kita memilih di kriteria itu adalah keandalan, misalnya gitu ya. Sementara keandalan itu memiliki kriteria, subkriteria apa gitu. Kita bisa lihat apakah dia masuk juga prioritas. Nah, kita bisa lihat dari penilaian dari masing-masing hierarki tersebut. Jadi kita bisa menentukan, pada akhirnya kita memilih berdasarkan alternatif aja, atau kita mempertimbangkan kriteria dan subkriteria, atau subkriteria terhadap alternatif, atau subkriteria terhadap kriteria. Nah, ini bisa kalian pelajari lagi untuk menentukan alternatif mana yang akan kalian pilih dengan menggunakan metode AHP. Itu saja dari saya penjelasan terkait mengenai penerapan AHP pada studi kasus pemilihan alat pencacah kemiri. Terima kasih, selamat pagi.